Seorang wanita kehilangan nyawanya di tangan orang yang paling dia sayangi. Semuanya berawal dari kepercayaan yang rusak karena perselingkuhan. Puncaknya adalah sang wanita mengaku kalau anak-anak dalam pernikahannya bukan anak kandung suaminya. Tindak kekerasan pun tidak bisa dihindari. Ini adalah kasus tentang pengkhianatan yang berujung pada hilangnya nyawa. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Momen yang seharusnya menjadi romantis bagi sepasang suami istri justru berakhir tragis. Sekelompok warga membawa sepasang suami istri ke sebuah fasilitas kesehatan dalam kondisi tubuh keduanya penuh dengan luka. Sang suami sambil menangis berkata kalau dia baru saja mengalami kecelakaan motor ketika sedang membonceng istrinya. Dalam kepanikannya, dia terus menyalahkan dirinya yang gak hati-hati sehingga motor yang dia kendarai masuk ke dalam parit. Saat itu sang istri sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Suaminya terus memohon pada petugas medis agar istrinya diselamatkan. Tapi sayangnya sang istri nyawanya tidak tertolong. Sang istri nyatakan sudah meninggal dunia ketika sampai ke fasilitas kesehatan tersebut. Mendengar ini, sang suami pun menangis dan berteriak-teriak mohon ampun pada kedua orang tua istrinya yang memang ada di sana. Karena ini kasus kematian gak wajar, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jasad sang istri. Di sanalah kemudian terungkap kalau memang ada yang sengaja mau menghilangkan nyawa korban. Ditambah lagi, pelakunya mencoba untuk menghilangkan jejak. Berkat investigasi yang cermat dari pihak yang berwenang, terungkaplah kejadian sebenarnya. Tragedi yang menimpa sepasang suami istri yang kita sebut saja nama mereka Sandi dan Dara ini berawal dari rencana romantis dari Sandi. Awalnya Sandi mengajak Dara jalan-jalan untuk bernostalgia ke tempat mereka pertama kali bertemu, yaitu di sebuah sawah. Memang dulu Sandi sama Dara pertama kali ketemu ketika Sandi sedang bertani di ladang miliknya. Saat itulah Sandi melihat Dara yang sedang mengantar makanan untuk ayahnya Dara yang juga sedang bertani. Singkat cerita, Sandi jatuh cinta pada pandangan pertama dan memutuskan untuk mendekati Dara. Dari sanalah akhirnya mereka menjalin hubungan. Hubungan mereka terus berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Kini mereka sudah 16 tahun menikah dan dikaruniai 4 orang anak. Otomatis karena sudah punya 4 orang anak, jadi nggak banyak waktu bagi Sandi dan juga si Dara untuk berduaan. Apalagi Sandi sekarang sudah mempunyai pekerjaan yang lebih sibuk, bukan lagi jadi seorang petani. Sementara itu Dara juga sibuk mengurus rumah tangga dan keempat anak mereka. Tapi sebenarnya selama menikah ada ganjelan di hatinya Sandi terkait sikapnya Dara. Yaitu Dara jarang banget mau jika diajak berhubungan suami istri. Hampir setiap kali Sandi mengajak berhubungan intim, Dara menolak dengan alasan sedang kecapean. Sandi mencoba jadi suami yang baik. Dia mengerti keadaan sang istri. Ya bagaimanapun mengurus rumah tangga dengan 4 orang anak itu bukan hal yang mudah. Tapi meskipun Sandi sudah berusaha, dia membantu pekerjaan rumah, bersikap mesra dan perhatian sama Dara, keadaannya itu tetap sama. Akhirnya Sandi mencoba sesekali mengajak Dara keluar rumah berduaan aja. Salah satunya seperti kali ini. Sampainya di ladang, Sandi dan Dara duduk di sebuah pondok yang ada di tengah-tengah ladang. Di pondok tersebut pasangan suami istri ini awalnya ngobrol-ngobrol tentang masa lalu. Mereka cerita tentang suasana romantis saat pertama kali mereka berdua ketemu. Juga waktu Sandi menyatakan dia sangat bahagia menikah dengan Dara. Karena mereka dikaruniai 4 orang anak yang buat pernikahannya terasa semakin lengkap. Suasana terasa menyenangkan walau saat itu Sandi mengakui kalau Dara seperti menyembunyikan sesuatu. Puncaknya,
Sandi nggak tahan lagi dan untuk nggak bertanya pada Dara. Sandi bilang pelan-pelan, aku tuh pengen loh tetap sama-sama kamu terus sampai kita menua. Tapi aku minta tolong deh, kasih tahu aku kalau memang ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Kita itu udah belasan tahun menikah. Aku tahu sifat kamu. Saat ini kamu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Awalnya Dara kelihatan bingung, dia kelihatan makin gugup dan mengatakan kalau nggak ada apapun yang dia sembunyikan. Akhirnya Sandi pun mengungkapkan kecurigaannya kalau Dara punya pria lain atau selingkuhan. Udah pasti hal ini membuat Dara sangat kaget. Dara marah, dia bilang, kamu kenapa sih merusak suasana dengan menuduh aku yang bukan-bukan? Saat itu masalahnya Sandi malah menanggapi Dara juga dengan emosi. Cekcok antara pasangan suami istri ini pun tidak bisa dihindari. Mereka terus saling tuduh sampai keluar kata-kata kasar dari mulut masing-masing. Suasana romantis yang tadi sempat terjalin berubah jadi mencekam. Kalau kita lihat sekilas, kelihatannya memang seperti Sandi yang sengaja memancing keributan antara dirinya dan juga Dara. Tapi di ujung perdebatan mereka tiba-tiba aja Dara mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dara bilang, oke, kalau memang kamu mau tahu yang sebenarnya, aku memang sudah lama berselingkuh dengan pria lain. Bahkan anak-anak kita semuanya bukan anak kamu. Itu semua anak pria lain. Dan teman-teman, bagi Sandi ini bukan sekedar Dara yang asal ngomong gara-gara emosi, tapi benar-benar pengakuan atas perselingkuhan yang sudah dilakukan oleh Dara. Sandi teringat dia tuh pernah mergoki istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain di rumah mereka. Waktu itu Sandi baru aja pulang dari pekerjaannya. Kebetulan saat itu dia bisa pulang cepat karena pekerjaannya udah selesai. Dia berharap bisa pulang ke istri sama anaknya, bisa istirahat, ngobrol-ngobrol, tapi semua bayang indahnya itu rusak ketika dia melihat Dara sedang berduaan dengan laki-laki lain di dapur. Dan Sandi melihat dengan matanya sendiri kalau Dara dan laki-laki itu sedang berpelukan dan berciuman. Waktu itu dengan penuh emosi, Sandi menghantam wajah laki-laki tadi yang sedang bermesraan dengan Dara. Sayangnya baru sekali kena pukul, laki-laki itu berhasil kabur dari rumah Sandi dan Dara. Tambah lagi saat itu Dara malah menahan tubuhnya Sandi supaya enggak menyerang laki-laki tadi. Sandi yang masih emosi pun minta penjelasan sama Dara. Kenapa Dara berselingkuh? Itu laki-laki siapa? Saat itu Dara berkilah, dia mengatakan kalau dia tuh nggak selingkuh, itu cuman temennya. Ini udah pasti membuat Sandi lebih marah lagi. Gimana nggak selingkuh? Jelas-jelas tadi Sandi ngeliat Dara sama laki-laki itu bermesraan segitu rupanya di rumah mereka sendiri. Sandi sempat mengambil sebuah sajam dan mengancam akan menghilangkan nyawanya sendiri di depan Dara kalau Dara nggak mau mengakui perselingkuhannya ini. Melihat Sandi yang mau bertindak nekat, barulah Dara mengaku kalau memang dia sudah berselingkuh. Tapi saat itu Dara mengatakan kalau dia laki-laki itu hanya iseng, hanya sekedar pacaran, nggak sampai berhubungan intim. Dara bilang tuh laki-laki yang dia kenal dari media sosial. Pengakuan itu sama sekali nggak menenangkan dirinya Sandi. Dia merasa marah, dikhianati, dan dia jadi semakin curiga sama istrinya. Walaupun Sandi sama Dara nggak bercerai karena masih mikirkan keempat anak mereka. Itu satu-satunya alasan kenapa Sandi nggak mengambil tindakan lebih jauh, yaitu demi anak-anak mereka. Tapi setelah kejadian itu udah pasti semuanya nggak akan bisa sama lagi. Sandi dan Dara jadi lebih sering bertengkar. Dara selalu menyalahkan Sandi yang curigaan sama dia. Tapi Sandi menganggap apa yang dia lakukan itu wajar. Kepercayaannya kepada istri tercintanya sudah dirusak. Tapi justru karena itu Dara bilang dia muak dengan sikap curigaannya Sandi. Beberapa kali Dara berniat untuk mengakhiri pernikahannya. Sandi bilang berulang kali Dara minta cerai tanpa alasan yang kuat. Dara cuma bilang kalau dia merasa nggak cocok lagi dengan sikapnya Sandi. Dan Dara seperti nggak peduli dengan keempat anak-anak mereka. Besar kemungkinan permintaan cerai ini berkaitan dengan hubungan gelap Dara dengan laki-laki lain tadi.
dan juga ada ketegangan di rumah tangga mereka. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya membuat Sandi dan Dara kembali bertengkar ketika berduaan di pondok tadi. Sandi merasa sangat sakit hati ketika dia mendengar kalau keempat anak yang selama ini dia rawat baik-baik ternyata bukan anak kandungnya. Keempat anak itu adalah hasil pengkhianatan Dara dengan laki-laki lain. Sandi merasa sangat kecewa karena selama ini dia dibohongi oleh wanita yang sangat dia cintai. Padahal Sandi menganggap keluarganya itu adalah harta yang paling gak ternilai di hidupnya. Dalam keadaan penuh emosi, Sandi kemudian menghantam pipi istrinya dengan sangat keras. Dara yang gak terima wajahnya dihantam kemudian mengatakan kalau perlakuan kasar Sandi inilah alasan kenapa Dara sampai selingkuh. Dan gak cuma itu, Dara juga mengancam akan melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sandi kepada pihak yang berwenang. Ancaman ini membuat Sandi semakin marah dan semakin gelap mata. Karena bukannya minta maaf karena sudah mengkhianatinya, Dara malah mengancam. Sandi pun semakin kalap, dia sakiti Dara berkali-kali dengan sangat kasar. Sandi udah seperti kesetanan ketika melakukan hal tersebut. Berkali-kali dia hantam wajah sang istri sampai ada beberapa luka di wajahnya. Saat itu Dara berhasil melawan dan kemudian melarikan diri. Dara sempat mengambil sebuah sajam yang ada di pondok itu untuk berjaga-jaga. Setelahnya, Dara berlari keluar pondok sambil masih membawa sajam tersebut. Sandi mengejar Dara hingga sekitar 30 meter dari pondok tadi. Dia berhasil menyergap istrinya dari arah belakang. Terjadilah pergulatan di mana Sandi akhirnya bisa merampas sajam yang Dara bawa. Sandi kemudian berdiri, dia hujamkan sajam itu berkali-kali ke Dara yang ada di bawahnya. Sandi berkali-kali menghujamkan sajam itu terutama di bagian punggung dan juga pundak sang istri. Ini sangat-sangat berbahaya karena ada beberapa struktur penting di tulang pundak. Misalkan tulang selangka, tulang belikat, terutama tulang belakang. Dampaknya, ketika pundak kita dihujam oleh sajam itu akan terjadi kerusakan pada pembuluh besar. Ini mengakibatkan kebocoran hebat dan mempengaruhi aliran cairan tubuh ke lengan dan bagian tubuh lainnya. Saraf yang mengendalikan gerakan lengan dan tangan juga berada di dekat pundak. Cedera pada saraf ini bisa menyebabkan kelumpuhan atau hilangnya rasa di lengan. Sementara itu dampak saat punggung kita dihujam sajam itu kalau sampai mengenai tulang belakang bisa merusak tulang dan juga sumsum tulang belakang. Akibatnya terjadilah cedera saraf tulang belakang yang serius. Bisa terjadi kelumpuhan sampai hilangnya nyawa. Hujaman di punggung jika menembus sampai rongga dada juga bisa mencederai organ-organ yang vital seperti paru-paru, ginjal, hati, tergantung pada lokasi dan juga kekuatan hujaman sajam tadi. Dan kalau sampai mengenai rongga dada bisa menyebabkan kolapsnya paru-paru atau pneumotoraks. Ini keadaan yang mengancam nyawa karena bisa terjadi gangguan pernapasan. Bayangkan teman-teman segitu berbahayanya. Tapi saat itu karena gelap mata saking emosinya Sandi udah gak peduli lagi. Cairan tubuh warna merah pun keluar dengan sangat banyak dari tubuhnya Dara. Masalahnya Sandi nggak mempedulikan hal tersebut. Dia kemudian memiting leher istrinya tersebut dengan lengannya seperti seorang pegulat. Sampai-sampai Dara semakin lemas dan nggak sadarkan diri. Ini terjadi karena saat tekanan dilakukan di bagian leher, saluran pernapasan yang terdiri dari trakea atau batang tenggorok bisa tertekan. Akibatnya otomatis oksigen nggak bisa masuk ke dalam paru-paru. Kalau oksigen nggak bisa masuk ke dalam paru-paru, tubuh mulai kekurangan oksigen. Keadaan ini disebut juga dengan hipoksia. Terjadilah gangguan proses pernapasan. Kalau sampai terjadi penekanan pada arteri karotis atau pembuluh leher, pembuluh ini bertanggung jawab untuk membawa cairan tubuh yang mengandung oksigen ke otak. Kalau tekanan cukup kuat, aliran ke otak otomatis terhambat. Aliran cairan tubuh yang terbatas atau terhenti bisa menyebabkan pingsan dalam waktu singkat karena otak kekurangan oksigen. Ini disebut juga dengan iskemia otak atau kerusakan pada jaringan otak. Kalau nggak segera tertangani, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada otak. Dengan berkurangnya oksigen yang diterima oleh otak, seseorang bisa kehilangan kesadaran dalam hitungan menit.
Bahkan bisa juga kurang dari 1 menit. Dan tanpa oksigen yang cukup, kerusakan otak yang permanen dan juga luas bisa terjadi antara waktu 4-6 menit. Sementara tekanan yang berlangsung lebih lama bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Dan inilah yang terjadi pada Dara. Gara-gara kurangnya pasokan oksigen ke otak, dia pun nggak sadarkan diri. Ketika menyadari istrinya sudah terkapar, nggak bergerak, emosi Sandi pun mulai mereda. Tapi semuanya sudah terlambat. Dara sudah cedera sebegitu parahnya hingga nggak sadarkan diri. Waktu itu Sandi mencoba mengecek keadaannya Dara. Dia raba nadinya masih ada tapi sangat lemah. Dara masih hidup tapi Dara udah nggak sadarkan diri. Sandi kemudian menggendong Dara yang gak sadarkan diri. Dia bawa ke sepeda motornya yang terparkir di dekat pondok. Awalnya niat Sandi itu mau membawa istrinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tapi saat itu Sandi juga ketakutan. Dalam perjalanan ke rumah sakit tiba-tiba aja Sandi mendapatkan ide untuk merekayasa kejadian itu seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jadi Sandi gak bisa disalahkan atas hilangnya nyawa istrinya. Karena orang-orang pasti akan menganggap hal ini sebagai kesialan yang menimpa Sandi juga Dara. Akhirnya, Sandi pun menjatuhkan sepeda motor yang dia kendarai bersama Dara ke dalam sebuah parit. Kemudian Sandi sakiti dirinya untuk membuat luka di badannya, seakan-akan dia juga terkena kecelakaan tadi. Setelah itu, barulah Sandi berteriak minta tolong ke warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan Sandi kemudian datang memberi pertolongan. Saat itu nggak ada yang curiga karena mereka nggak ngeliat langsung ketika Dara dan Sandi jatuh ke dalam parit tadi. Dara sedalam keadaan nggak sadar. Yang mereka tahu saat itu mungkin Dara nggak sadarkan diri ketika motornya jatuh. Waktu melihat warga mengelilinginya, Sandi pura-pura menangis dan minta warga untuk mengantarkan mereka ke rumah orang tuanya Dara. Akhirnya, dibantu beberapa orang warga, Sandi membawa Dara yang sudah nggak sadarkan diri ke rumah orang tuanya Dara, alias mertuanya Sandi. Letaknya memang gak jauh dari tempat mereka mengalami kecelakaan tadi. Waktu mereka sampai di rumah, otomatis orang tuanya Dara sangat syok. Mereka benar-benar kaget melihat keadaan anaknya. Kok bisa kondisi anak mereka separah ini? Lagi-lagi Sandi pura-pura menangis, dia menyesal, dia bilang dia dan Dara mengalami kecelakaan gara-gara Sandi teledor. Waktu itu orang tuanya Dara sempat marahin Sandi. Tapi orang tua Dara tahu kalau anaknya perlu pertolongan. Mereka berusaha menahan diri untuk gak marah-marah. Dara kemudian dibawa ke sebuah fasilitas kesehatan. Tapi karena fasilitas kesehatan dekat rumahnya Dara itu fasilitasnya kurang lengkap, Dara kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih besar. Karena saat itu memang luka-lukanya Dara sudah terlalu parah. Ketika sampai di fasilitas kesehatan yang lebih besar, Dara langsung dibawa ke instalasi gawat darurat. Sayangnya saat itu petugas medis menyatakan kalau Dara sudah meninggal dunia. Sandi langsung menangis histeris ketika dia mendengar istrinya sudah meninggal dunia. Tapi lain halnya dengan orang tuanya Dara. Memang mereka juga sangat sedih, tapi mereka juga curiga pada Sandi. Orang tua Dara yakin nih kalau anak mereka bukan meninggal karena kecelakaan. Karena saat itu mereka melihat luka-luka mencurigakan tubuh Dara yang kelihatan seperti luka benda tajam. Ciri khasnya, tepi lukanya rata dan berbentuk celah. Mereka juga melihat ada luka-luka dengan pola yang sama di bagian lengan dan telapak tangannya Dara. Ini menunjukkan kalau Dara mencoba melindungi diri dari serangan. Disebut juga dengan defense wound. Selain itu, cedera di bagian wajah Dara juga kelihatan mencurigakan. Pada kasus kecelakaan di mana wajah menghantam benda tumpul, maka bagian tubuh yang cedera adalah bagian tubuh yang menonjol, seperti dahi, hidung, dagu. Sementara luka di wajah Dara itu ditemukan pada kelopak mata. Bahkan ada juga luka di bagian lehernya Dara, di bagian-bagian yang seharusnya terlindung. Akhirnya orang tua Dara pun minta untuk dilakukan pemeriksaan otopsi pada jasad anak mereka. Hasil otopsi pun mengungkap fakta sebenarnya bahwa penyebab hilangnya nyawa Dara adalah trauma berat yang mengakibatkan kebocoran cairan tubuh di bagian otak, dan di mana polanya sesuai dengan hantaman benda tumpul. Ini menunjukkan pola luka benda yang menghampiri kepala dan bukan kepala yang menghampiri benda. Dara dihantam kepalanya, bukan Dara yang jatuh mendekati benda itu.
Selain itu, pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan perlukaan akibat sajam di bagian punggungnya Dara. Baju Dara juga robek-robek dengan tepi rata, menunjukkan ini sebabnya adalah robekan benda tajam. Dengan bukti medis tersebut, orang tua Dara jadi tahu sebenarnya apa yang terjadi pada anak mereka. Mereka pun langsung melaporkan Sandi ke pihak yang berwenang. Dengan cepat, Sandi pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Ketika akhirnya dimintai keterangan, Sandi nggak melawan, dia akui semua perbuatannya. Sandi terlihat pasrah, dan kemudian dengan lancar Sandi pun mengakui semua perbuatannya. Kalau memang dia yang sudah menghilangkan nyawa Dara dengan sengaja. Sambil menangis, Sandi mengatakan kalau dia melakukan semua ini karena sakit hati, karena harga dirinya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, itu dilecehkan dan dihancurkan oleh istrinya sendiri. Karena sang istri ternyata sudah berselingkuh. Dan bahkan seakan-akan gak cukup, sang istri dengan berani mengatakan kalau keempat anak dalam pernikahannya bukan darah dagingnya Sandi. Kata Sandi, laki-laki mana yang gak sakit hati mendengar semua itu? Walaupun sebenarnya teman-teman belum ada pembuktian secara DNA kalau anak-anak tersebut memang fix bukan anak kandungnya Sandi. Hal itu hanya sebatas pengakuan dari Dara ke Sandi. Tapi saat itu tetap aja Sandi belum bisa buktikan apakah pengakuan Dara itu benar. Emosi Sandi sudah keburu terbakar sampai akhirnya Sandi gelap mata. Dengan demikian, kebenaran mengenai siapa ayah kandung 4 anak itu masih belum jelas. Karena pengakuan Dara tadi bisa aja dilontarkan dalam kondisi tertekan dan emosi saat bertengkar. Tapi bisa juga benar adanya. Walaupun begitu, Sandi harus menjalani serangkaian proses hukum karena apa yang dia perbuat. Sementara itu keempat anaknya diurus oleh orang tua Dara yang masih berduka. Kasus ini sempat heboh di media sosial. Banyak yang dibuat kaget karena membayangkan bagaimana seorang suami bisa nggak mengetahui status biologis anak-anak yang dibesarkannya selama bertahun-tahun. Banyak yang mengungkapkan simpati pada Sandi, memahami betapa sakit hati dan marahnya dia mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya sendiri. Walaupun demikian, banyak juga yang mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sandi. Menurut mereka, bagaimanapun menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan melanggar hukum dan juga moral. Sandi seharusnya menempuh jalan perceraian atau tes DNA dulu ketimbang main hakim sendiri. Secara keseluruhan, reaksi publik terhadap kasus ini mencerminkan keprihatinan mereka terhadap dua hal: pengkhianatan dalam rumah tangga dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Pihak keluarga dan tetangga yang mengenal Sandi dan juga Dara turut memberikan komentar mereka. Orang tua Dara tentu aja terpukul atas hilangnya nyawa anak mereka secara tragis. Mereka juga merasa sangat kecewa dan marah pada sang menantu. Mereka nggak menyangka kalau Sandi tega melakukan hal yang mengerikan pada wanita yang sangat dia cintai. Orang tua Dara sempat berkata, kalau memang sudah nggak bisa lagi menoleransi apa yang dilakukan anak saya, kenapa harus dihilangkan nyawanya? Kenapa tidak dikembalikan secara baik-baik pada kami? Selain itu, beberapa tetangga juga mengaku tidak menyangka kalau rumah tangga Sandi dan Dara akan berakhir dengan sangat tragis. Karena di permukaan keluarga ini tampak biasa aja, malah sangat bahagia. Tapi ada juga yang bilang kalau Sandi itu memang tipe orang yang pendiam dan tertutup, sehingga masalah dalam keluarganya nggak banyak diketahui oleh orang lain. Keempat anak pasangan ini pun harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka nggak cuma kehilangan ibu, tapi juga kehilangan ayah. Karena ayah mereka harus menghadapi hukuman yang berat. Keluarga besar kini berusaha merahasiakan skandal tentang Dara yang ketahuan selingkuh. Semua itu dilakukan demi melindungi psikologis anak-anak Dara dan Sandi yang masih di bawah umur. Saya mendoakan semoga anak-anak Dara dan Sandi tetap bisa menjalani hidup mereka dengan baik, bisa melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya merekalah korban yang sebenarnya pada kasus ini. Teman-teman, kasus ini lagi-lagi menjadi pelajaran yang tragis bahwa perselingkuhan yang dibiarkan bisa menjadi kejadian yang sangat merugikan bagi banyak pihak. Pada akhirnya, anak-anaklah yang menjadi korbannya. Padahal mereka seharusnya bisa mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua mereka. Selain itu, kasus ini juga menjadi pelajaran kalau kunci dari hubungan yang baik adalah komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, maka hubungan juga nggak bisa berjalan dengan baik.
Kesetiaan dan kejujuran dalam pernikahan juga sangat penting untuk menjaga keutuhan satu pernikahan. Udah banyak banget kasus yang menunjukkan kalau perselingkuhan tidak akan memecahkan masalah. Saya harap kita semua bisa menahan diri dari kekerasan apapun alasannya.